Ngomong-ngomong, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pada istri saya datang sebuah permintaan. Untuk acara amal, saya diminta memberikan ceramah umum. Tentu saja, kalau saya memberikan ceramah umum, itu bukan menjadi soal. Jelas, saya bukan seorang profesor dan saya tidak memiliki gelar satupun. Tapi, selama 30 tahun belakangan ini, bahkan sampai merugikan kesehatan saya segala, saya selalu tidak terhindar dari persoalan-persoalan yang bersifat ilmiah. Saya pemikir, pujangga, dan sering menulis karya-karya ilmiah. Tentu saja ilmiah di sini bukan ilmiah yang sok-sok ilmiah itu, tapi mohon maaf, bisa digolongkan ke dalam kelas-kelas ilmiah. Maaf. Seperti yang saya bilang tadi, saya sering membuat tulisan-tulisan ilmiah. Dan yang tadi itu, file-file yang tadi itu bagian dari hal-hal yang ingin saya teliti. Oh iya, sebelum lupa. Ini adalah tulisan terakhir saya. Bahaya dari jenis-jenis serangga tertentu. Dan anak saya yang kesemuanya perempuan sangat menyukai tulisan saya ini, terutama di bagian tentang kutu tembok. Kutu tembok. Tapi setelah saya baca-baca kembali, tulisan itu saya robek, saya buang. Kenapa? Karena sepandai apapun orang menulis, tetap saja obat anti kutu tetap harus dibeli. Sampai-sampai piano di rumah saya dalamnya habis digigitin kutu. Baik, untuk ceramah umum kali ini, saya akan membahas sebuah bisa dikatakan sifat jelek dari manusia. Bahaya dari sifat jelek manusia, yaitu merokok. Bahaya dari asap rokok yang disebabkan tembakau. Tentu saja saya ini juga merokok. Tapi mengingat ceramah umum kali ini diminta oleh istri saya, mau tidak mau tidak ada jalan lain. Saudara sendiri perokok? Saudara? Tidak? Oke. Mungkin bagi sebagian orang, jika merasa ceramah umum kali ini nantinya akan terlalu kering ilmiah, atau sebagian orang lagi merasa tidak penting untuk mendengarkan ceramah kali ini, tidak masalah. Saya tidak memaksa kalian untuk mendengarkan ceramah ini, atau bahkan jika kalian ingin keluar dari ruangan ini, saya persilahkan. Saya hanya ingin mendapat perhatian khusus dari para hadirin yang datang dari lingkungan kedokteran. Karena tembakau selain berbahaya bagi kesehatan, juga digunakan dalam penelitian-penelitian di lingkungan kedokteran, bukan begitu? Di sini sudah ada beberapa penelitian. Ada orang yang sudah melakukan penelitian terhadap asap rokok yang jika dimasukkan ke dalam botol yang berisi serangga, ini kita bisa lihat apa yang akan terjadi. Terlalu sangat berbahaya bagi para serangga. Dan kemudian jika pada serangga saja bisa berbahaya, apalagi pada kita manusia, bukan begitu?
Bisa jadi karena sarafnya terganggu. Itulah berbahayanya. Maaf. Ya. Tembakau itu kita kenal sebagai berasal dari tumbuh-tumbuhan. Mohon maaf. Saya kalau memberikan ceramah umum begini, mata kanan saya ini sering kedipan. Dan hadirin tidak perlu khawatir tentang itu. Kejadian ini sudah sejak lama. Kalau tidak salah ingat, sejak tahun 2003, tepatnya tanggal 13 September. Ya, tepat dengan kelahiran anak saya yang keempat. Ya, anak saya yang kesemuanya perempuan itu, semuanya lahir pada tanggal 13. Tapi mengingat waktu yang terbatas, saya harap kita bisa tetap fokus pada pembahasan. Kita lanjutkan. Oh iya, sebelum saya lupa, istri saya memiliki sebuah sekolah musik dari yayasan yang dia bangun, dan juga sebuah indukos partikelir. Maksudnya bukan indukos biasa. Jadi ya, keseharian saya inilah yang saya lakukan. Terus terang, di antara saya dan istri saya itu yang paling takut dengan kesusahan hidup. Padahal dia memiliki simpanan 400 sampai 500 juta di tempat yang saya tidak tahu. Sedangkan saya sendiri tidak sesen pun. Tapi ya, untuk apa dibahas hal semacam itu? Toh saya juga memiliki sumbangsi di sini. Inilah keseharian saya. Saya menjaga urusan rumah tangga kos. Saya belanja persediaan makanan. Saya mengawasi para pembantu. Saya membasmi kutu-kutu. Saya mengajak jalan anjing kesayangan istri. Saya menangkap tikus. Bahkan tadi malam, baru tadi malam, saya membelikan tepung terigu untuk koki di rumah saya. Karena tadi pagi mereka membuat dadar gulung, ya seperti biasa untuk murid-murid di sekolah yayasan istri saya. Singkat cerita, setelah dadar gulungnya selesai, istri saya masuk ke dapur. Dia mengatakan bahwa 3 muridnya tidak bisa makan dadar gulung karena sakit gendem. Masalahnya ada makanan sisa. Lalu dadar gulung ini lantas mau diapakan? Istri saya bilang, awalnya dia ingin menyimpan saja dadar gulung itu dalam lemari. Tapi setelah berpikir panjang, pada akhirnya dia membuat keputusan. Ya sudah, makan saja dadar gulung itu. Begok. Istri saya bilang begitu. Dan dia kalau sedang marah sering mengucapkan atau memanggil saya dengan begok, cacing, atau bahkan setan alas. Coba bayangkan, masa manusia seperti saya dianggap setan? Lalu dadar gulung itu karena sudah disuruh makan, tidak saya kunyah perlahan. Saya telan bulat-bulat, langsung sekali 3. Karena saya kelaparan. Saya sering tidak dikasih makan. Ya, kalau tidak salah 2 hari yang lalu saya tidak diberikan makanan sedikit pun. Tapi ya sekali lagi, untuk apa sih membahas hal semacam ini? Saya mulai ngelantur lagi. Oke, kita lanjutkan. Ice breaking. Seperti biasa, untuk memulai ceramah ini agar tidak terlalu tegang dan bisa membangkitkan semangat kita semua, mari kita bernyanyi bersama.
Ini adalah lagu yang biasanya sering saya dengarkan atau saya pakai untuk memulai awal-awal ceramah saya. Sebentar. Ada dia. Sepertinya yang ini. Oh, bukan. Bukan. Ini dia. Silakan duduk kembali. Ya, jadi entah kenapa dalam mendengar lagu itu membangkitkan semangat saya, semangat perlawanan terhadap apa? Saya tidak tahu. Saya juga tidak mengerti kenapa mahasiswa sering mengatasnamakan lagu ini sebagai Mars Mahasiswa. Padahal kalau tidak salah lagu ini dari Marginal. Ya, Marginal kalau tidak salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami memiliki sekolah dan memiliki kos. Jadi keseharian saya juga sebagai staf pengajar di sekolah musik milik yayasan istri saya. Apa yang saya ajarkan? Ya ini, matematika, ilmu hayat, ilmu kimia, ilmu bumi, sejarah, doremi, sastra, dan seterusnya. Bahkan untuk les dansa, menggambar dan menyanyi, istri saya meminta bayaran lebih dari 2.000. Dan saya sekali lagi tidak mendapatkan sebesar itu. Sebelum saya lupa, saya informasikan kembali bahwa sekolah kami itu alamatnya ada di Jalan 5 Anjing nomor 13. Ya, 13. Mungkin ini yang membuat hidup saya selalu sial ya. Angka 13. Semua anak perempuan saya lahirnya pada tanggal 13. Sekolah kami alamatnya nomor 13. Rumah kami mempunyai jendela 13. Sekali lagi, untuk apa membahas hal semacam itu? Istri saya itu selalu di rumah. Di sana dia bisa menerima tamu dan saling bertukar informasi tentang perkembangan saham yayasan mereka. Apa namanya? Surat. Ya, surat tentang perkembangan saham lah. Itu biasanya dibawakan oleh kurir. Saya juga punya. Barangkali saudara-saudara punya. Saya ada yang bawa. Ini ada banyak. Ada yang berminat? 50.000 per dokumen. Mau? Ada? Saudara? Tuan? Bagaimana kalau 20.000? 20.000 per dokumen? Tidak mau? Tidak mau?
sayang sekali. Rumah saya di Jalan Anjing juga nomor 13. Saya sudah tua dan saya sengsara. Namun saya tetap berdiri di hadapan kalian semua, memberikan ceramah seakan-akan riang gembira. Padahal di dalam hati saya ini sangat ingin berteriak, sangat ingin berteriak. Saya sudah tua dan sengsara. Mungkin kita semua bisa bilang, kau kan punya anak perempuan. Tapi perempuan itu apa? Kalian tahu? Mereka aku ajak ngobrol, bercerita dari hati. Tanggapan mereka cuma cekikikan. Dia belum datang. Diriku belum datang. Ya, tentu saja aku boleh dong mengatakan apapun. Apa yang aku mau. Aku sangat takut di hadapannya. Aku sangat takut kalau dipandangnya. Seperti yang saya bilang, seperti yang saya katakan tadi, anak saya yang kesemuanya perempuan, semuanya belum ada yang menikah. Yang paling tua berumur 27 tahun dan yang paling kecil 17. Saya lupa berapa jumlah anak saya. 7 atau 6? 7? 6? 7 atau 6? 7 atau 6? Ini 1, 2, 3, 4. Oh, maaf. Ini bukan anak saya. 4, 5, 6. Ya, 6. Anak saya yang kesemuanya perempuan itu jumlahnya ada 6. Tentu saja ada 6 orang. Dan mereka semua sampai sekarang belum menikah. Mungkin karena pada dasarnya mereka pemalu, tapi bisa saja ini karena mereka belum pernah diperlihatkan kepada jejak-jejak muda. Ya, istri saya itu tidak pernah melaksanakan pesta di rumah. Dia, ya biniku itu tidak pernah membuat pesta di rumah. Dia itu orangnya terlalu pelit. Ya, tukang cekcok. Ya, pemarah. Itu loh. Makanya mungkin tidak ada yang mau datang bertamu ke rumah. Tapi ini saya sampaikan, mengingat saya ini sudah yakin dan percaya sekali dengan saudara-saudara. Anak-anak saya itu pada hari raya malamnya pasti bisa kalian temui di rumah tantenya Ida. Ya, itu nyonya yang punya sakit rematik dan selalu memakai baju kuning garis-garis hitam. Ya, itu dia. Wah, makanan di rumahnya luar biasa enaknya. Dan kalau misalnya saat kalian berkunjung ke sana, biniku lagi tidak ada, kita bisa, ya, masalahnya saya ini bisa mabuk hanya dengan segelas anggur. Dan pada saat mabuk itu, hal-hal yang bahagia bercampur sedih langsung muncul seketika di dalam kepala.
Aku merasa kembali muda. Aku rasa ingin segera berlari jauh meninggalkan dunia ini. Oh Tuhan, seandainya saudara-saudara semua paham betapa keinginanku yang sangat besar untuk melakukan hal itu. Ya, lari sejauh-jauhnya, lari meninggalkan dunia ini, meninggalkan kesengsaraan ini, lari tanpa menengok lagi ke belakang, lari sejauhnya. Kemana saja, yang penting aku bisa meninggalkan kehidupan yang hina dan keji ini. Ya, marah ini yang membuatku sudah menjadi tua, bodoh, dengki, kemarahan, jiwanya sempit. Ya, biniku itu yang telah menyebabkan semua ini. Biniku itu yang sudah menyebabkan kesengsaraan hidupku ini selama 33 tahun lebih ini. Betapa aku sangat menginginkannya. Aku ingin minggat dari kesengsaraanku ini, lari sejauh-jauhnya hingga ke ujung dunia, ke padang yang luas, di mana aku bisa menjadi tegak berdiri seperti pohon yang menjulang, seperti tiang atau hantu yang mengusir burung-burung. Betapa aku sangat ingin minggat, lari sejauh-jauhnya di bawah rembulan yang menyinari padang luas itu, dan melupakan semuanya. Betapa aku merindukan ketidakberdayaan, ketidakmampuan itu. Betapa aku sangat merindukan melepaskan jas tua ini yang sudah kupakai selalu selama 33 tahun ini. Terakhir kupakai pada saat hari pernikahanku. Rasakan kau. Aku sudah tua, bodoh dan sengsara. Keduniaanku ini lengkap seperti jas yang bertambal-tambal ini. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik. Setidaknya aku pernah muda. Aku pernah sekolah di universitas yang hebat. Aku pernah menjadi lelaki yang gagah. Sekarang aku tidak mau apa-apa lagi. Tidak, aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin dia sudah datang. Biniku, istri saya sudah datang. Jika dia bertanya, bagaimana ceramah umum kali ini, sampaikan saja bahwa penceramahnya si Begong, maksud saya sendiri, itu sudah menyampaikan ceramah umum ini dengan sangat sopan. Mohon bantuannya ya. Ya, oke. Setelah kita bertitik balik, mutar-mutar ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan dan sebagainya, dan sempat perdebatan yang hebat, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa tembakau itu mengandung racun yang sangat jahat. Untuk itu, mari kita hindari atau hapuskan kebiasaan merokok. Dan saya sangat berharap kepada para hadirin yang hadir pada malam hari ini, bahwa ceramah umum yang saya sampaikan ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.
racun dari tembakau adalah candunya yang mematikan, namun tetap dirindukan. Lalu apa jadinya? Apa jadinya jika candu itu tidak lagi dirindukan? Yang tersisa hanyalah mati, 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 mati.